Oke, kembali lagi dengan Jejak Pak Tani ya. Untuk kali ini kita akan membahas masalah pH tanah, ya kan. Banyak sekali petani di Indonesia ya, terutama petani-petani yang belum paham mengenai teknologi, banyak yang belum tahu bahkan atau mungkin mengabaikan ya mengenai pH tanah. Nah, pH tanah ini sebenarnya sangat-sangat penting sekali untuk mendukung tanah itu eh, memperbaiki kesuburannya sehingga nanti akan mampu diserap oleh tanaman. Jadi unsur hara yang ada di dalam tanah itu seandainya pH-nya itu kondisinya ideal, itu akan mampu diserap oleh akar tanaman. Banyak petani yang mengabaikan hal tersebut, sehingga rata-rata banyak petani yang karena mungkin tidak punya pH meter atau mungkin memang tidak mengetahuinya, sehingga tidak ada satupun itu mayoritas itu yang mengukur pH tanah terlebih dahulu. Padahal ini sangat-sangat penting sekali, ya kan? Jadi walaupun tanahnya atau medianya atau lahan itu sudah dikasih pupuk mau berton-ton sekalipun, seandainya pH tanahnya itu tidak ideal untuk tanaman, maka tanaman akan sangat terganggu pertumbuhannya, ya kan? Kita sudah lihat ya beberapa tanaman yang pH-nya itu di bawah 5, itu di bawang merah, itu ternyata adalah kerdil pertumbuhannya, padahal sudah umur 30 hari, tapi ternyata hanya tinggi sekitar kurang lebih 15 cm. Nah, ini membuktikan bahwa tanah yang asam ini akhirnya padahal pupuk yang diberikan itu sudah banyak. Ideal ada unsur N, PK, tapi ternyata itu tidak bisa terserap oleh tanaman. Makanya dengan hal ini pH tanah menjadi sangat penting sekali. Dan untuk kelompok tani atau para petani ya yang punya dana lebih, sebaiknya itu membeli pH meter itu di kisaran mulai 300 ribuan sampai dengan 1 juta lebih. Ini menjadi penting sekali biar kita tidak rugi banyak. Jadi meminimalisir kerugian-kerugian yang kita nanti hadapi seandainya kita tidak mengetahui pH tanah. Namun tidak usah berkecil hati ya buat sahabat tani semuanya ya. Untuk mengetahui pH tanah itu bisa dilakukan secara tradisional, yaitu dengan kita dengan menggunakan kunyit ya. Jadi yang pertama bahan yang diperlukan hanyalah kunyit atau kunir, di mana kunyit nanti sebesar jari telunjuk itu dipotong jadi 2. Terus kemudian salah satu potongan kunyit tadi masukkan ke dalam tanah basah yang akan kita ukur pH-nya. Nah, nanti tinggal tunggu sampai kira-kira setengah jam atau 30 menit. Ambil kunyit tersebut dan lihat warnanya dan perhatikan baik-baik potongan kunyit tersebut. Nah, jika warna bagian yang terpotong tadi pudar ya warnanya, berarti tanah kita itu bersifat asam. Nah, pH tanah kita netral jika hasil potongan tadi berwarna tetap sama cerah seperti yang kunyit tadi semula. Akan tetapi jika warna kunyit tadi biru, warnanya berubah menjadi biru ya potongannya, berarti tanah kita itu cenderung basah. Nah, jika warna kunyit menjadi pudar, maka dipastikan lahan tersebut memiliki kadar keasaman yang tinggi, yaitu di pH di bawah 7. Jika warna kulit tetap, pH tanahnya netral mendekati 7, sedangkan jika warna kunyit menjadi biru, maka kadar keasaman tanah tersebut rendah atau pH di atas 7. Oke ya, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa pH tanah itu menjadi faktor penentu yang paling penting untuk kesuburan tanah kita, untuk kesuburan tanah di lahan yang kita budidayakan. Untuk itu, mulai sekarang saya mengajak kepada para sahabat tani semuanya untuk coba mengecek tanah lahan kita masing-masing. Agar apa? Agar kita mengetahui persis bagaimana sih sebenarnya kondisi lahan kita. Apakah sehat, apakah asam, ataukah basah, ataukah bahkan ideal untuk pertumbuhan tanaman. Demikian untuk video kali ini. Nanti akan kita bahas ulas mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan pH tanah, untuk menurunkan pH tanah, dan nanti trik-triknya yang paling sederhana nanti akan kita sampaikan. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.